istananya, istana kemerdekaannya. Jadi melihat orang itu susah atau apa, belum tentu dia bisa lihat ketenangan di dalam dirinya. Dalam menyikapi kayak gini, hati yang tenang, karena getaran hati sesuai dengan getaran alam, alias dia sudah menyatu dengan getaran yang sama. Makanya seperti cahaya lah ya. Cahaya menyatu. Itu untuk masalah rezeki itu bagaimana kalau sudah kayak gini? Karena era-era sekarang, anak-anak kita, anak-anak yang jenengan yang di era sekarang, itu selalu diajarkan tentang giatlah bekerja, carilah status yang jelas, sekolah yang tinggi akan menjadi punya status, jabatan, ataupun status yang jelas, dan bekerja yang giat. Tidak diajari tentang menyatunya batin ini dengan getaran-getaran semesta ini. Untuk urusan rezeki, kalau sudah menyatu itu kayak urusannya Allah, sudah urusannya Tuhan. Mudah apa sekali? Mudah. Tanpa ijazah, tanpa sekolah, tanpa harus punya cara sekarang itu ya, status ijazah. Status, kemarin saya berpendidikan, misalnya Anda belajar pada kiai seperti pondok atau gimana, ijazah. Belajar secara formalitas negara. Kalau dulu, iya. Dulu itu kalau mau jadi pejabat harus pandai berkelahi, seperti itu. Contoh, iya. Pandai berkelahi ya. Contoh kan ada piagam ininya kan ya. Ada tanda bahwa kamu sudah selesai melakukan. Iya, itu kalau sekarang beda lah. Beda. Ya jelas, karena kita hati sudah menyatu ke semesta dulu. Rezeki sudah. Oh, berarti semesta. Yang penting adalah jangan berbohong. Jujur itu yang utama. Jujur itu adalah utama. Fitrahnya ya. Dalam hidup harus jujur. Jujur kepada diri, jujur kepada Allah, jujur kepada diri, maka kita akan mendapat apa yang mendapatkan keinginan kita. Allah akan merestui. Kata-kata bohong apakah termasuk mengkhianati diri sendiri? Jelas mengkhianati diri sendiri. Jelas itu mengkhianati. Saya di sininya mengatakan A, di sininya B, berarti membohongi. Itu tidak akan sampai ke cahaya itu sendiri. Apa itu kalau bahasa sekarang? Frekuensi. Jadi antara getaran batin dengan semesta alam, karena semesta alam ini cara bekerjanya tidak memakai pikiran, tidak memakai logika. Logika itu sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat. Sehingga yang diterima adalah getaran batin. Kalau getaran batin ini syukur, semesta pun akan merespon syukur itu sendiri dan memberikan sesuatu yang sudah distempel oleh Allah itu sendiri. Dengan mindset, pemikiran pemikiran otak yang sudah termindset ataupun sudah termemorikan, sehingga dengan adanya tanda ini mudah untuk mencari rezeki harta benda. Tapi jenengan dulu yang mengedepankan sini urusan harta benda duniawi itu sangat mudah. Tanpa keterampilan dan tanda ini lahiriah. Karena berbaliknya sekarang. Kalau sekarang adalah dikedepankan tentang skill olah kanuraganya. Dia tetap menggunakan akal yang berpikir, sehingga getaran akal yang berpikir, padahal semesta ini tidak mengikuti cara akal yang berlogika.
Sehingga selalu diburu, Tidak dikejar, akan sampai. tidak sampai. Tidak akan sampai. Ini anak putunin jenengan yang sekarang kayak gitu. Jadi sekarang itu Pelajaran-pelajaran filosof jenengan dulu itu sudah mulai hilang. Urip kudu urup itu judulnya. urip kudu urup. Urup itu murup, bercahaya. Kalau sekarang bercahayanya dengan itu tadi katakan harus punya Iya, ijazahnya. baru kelihatan Urupnya. urupnya. Secara urup secara manusia. Berarti Manusia, iya. urup secara manusia. Kalau Iya. sekarang berarti hanya mengandalkan Iya, ini memang iya. hanya mengandalkan ini loh, saya punya rencana. Ini rencana ini bisa menjadikan saya bangga di depan orang-orang. Berarti tidak bercahaya kepada semesta. Iya. Oh, berarti sekarang modelnya seperti itu. Iya. Makanya Maka dia tidak akan, orang-orang seperti ini akan hanya mencari jabatan, hanya mencari keinginan duniawi saja. Tidak akan sampai ininya ke alam semesta. Dan itu akan menjadikan manusia-manusia yang tidak akan merasa bersyukur, tidak akan merasa bisa menikmati apa yang dia dapatkan. Dia akan mencari lagi dan akan dia akan kalau zaman dulu ya numpuk. Ya ada kayak gini, Mbak. Jenengan nyewiji dengan semesta, meninggalkan jasad sehingga tetap menyatu dengan semesta. Alhamdulillah ya, bisa menyatu dengan semesta karena hukum-hukum semesta sudah disegel. Dalam semesta, hukum-hukum semesta adalah hukum Allah yang diorbitkan oleh Al-Quran semuanya. Ya. Nah, di era jenengan, di era zaman jenengan, kan enten sing memfasilitasi kepentingan yang lahiriah saja. Ya, jelas. Setelah meninggal bagaimana? Orang-orang itu ya tidak akan diberikan ya bahasa. Anak ini nyelek Allah ya Rabbi ya Rasulullah. Jadi kan di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa jangan dikira mereka itu meninggal dan Allah memberikan nikmat dan rezekinya, dan orang-orang itu tidak dapat menerima nikmat dan rezekinya kalau orang seperti itu yang hanya mengandalkan rencana saja, tapi dia ahli ibadah tapi dia hanya mengandalkan rencana saja, tidak akan dapat menikmati. Itu mengandalkan rencana saja ya. Tidak mengikuti rencana apa yang sudah dirancang oleh Allah, yaitu hukum semesta ini. Dan ada mindset, ada pemikiran yang di situ itu Allah akan menyiksanya. Dan ini apa iya Allah akan menyiksa yang dibuat sendiri oleh Allah? Kalau kita sendiri nabrak hukum semesta, bukankah kita sendiri yang terjungkal-jungkal, tapi otak ini mengatakan sampai ke batin Allah menyiksa saya. Itu bagaimana pendapatnya dengan? Saya tidak setuju kalau Allah menyiksa. Karena akal itu diciptakan oleh Allah itu sudah diridhoi. Oh iya betul. Sudah diridhoi. Masa yang sudah diridhoi akan disiksa. Kalau sudah diridhoi ya sudah mendapat ridho Allah. Tidak akan disiksa. Iya, akal itu sudah diridhoi ya. Beda dengan sebelah. Ya. Terus kita kembali kepada astronom lagi. Astronomi di mana ada langit, matahari, dan di situ itu bintang yang rasi bintangnya itu banyak sekali dan punya unsur-unsur huruf-huruf. Ya, sekarang masuk kepada spiritual, Mbak. Itu tadi ke arah filosofnya. Sekarang ke arah spiritualnya, cara sekarang hikmahnya, ataupun mengenal sisi hoib tersebut. Terus mengenal sisi hoib tersebut, terus oleh Allah diberi kepandian apa setelah ada penyatuan selaras dengan
getaran alam itu. Tadi saya tanyakan masalah urusan duniawi mudah apa enggak? Mudah sekali karena tidak sulit untuk mencari itu. Untuk kepandian tentang mengenal, bisa melihat, bisa apa-apa untuk menyembuhkan ataupun apa itu bagaimana? Bisa menyembuhkan sesama. Sesama contohnya, terus menanam juga bagus tanamannya. Ya kita kan tadi sudah diutarakan bahwa kalau ininya sudah ke sana ya Semuanya mudah. semuanya mudah. Kita bisa melihat Allah menunjukkan bintang ini seperti ini, ada cahaya yang bisa kita gunakan untuk penyembuhan seperti itu. Iya. Bintang ini apabila dirasinya lepas di sini, hurufnya lagi berjalan ini bisa untuk penyembuhan ini. Rasi bintang ini, kok cara dulu ya gambar-gambar bintang. Gambar bintang ya. Entar dulu. Iya. Berbentuk seperti ini, oh Allah sudah menunjukkan bahwa kita harus menanam ini. Kan seperti itu. Bagi mereka yang mencari ikan di laut, oh ini akan ada badai, maka janganlah kamu ada tanda-tandanya sendiri. Allah memberikan tanda, itu kode alam yang sudah ditempel oleh Allah. Jadi kita sudah diberi pengetahuan oleh Allah. Makanya Namrud itu mengaku Tuhan ya. Ya, karena dia bisa melihat sesuatu dan yang tepat. Gitu ya. Nah, padahal dia belajar dari Nabi, pengikutnya Nabi. Dan Namrud mengaku Tuhan, saking bisa melihat rasi-rasi bintang, sekedup-sekedupnya, pondokan-pondokan, sarafus sangahnya itu ya. Bahkan bisa melihat bintang yang bertumpuk-tumpuk seperti ini. Dia bisa, karena dia belajar dari masih bertumpuk-tumpuk seperti ini, kan mungkin tidak bisa jadi. Dia bisa melihat itu sendiri, sehingga berarti bertumpuk cara bintang itu bisa diukur dengan ininya. Dia bisa sih, jauh antara ini ke ini bisa dilihat ini berapa. Kalau dulu ya kaki lah, ya, kaki. Bisa ya, mil berapa kaki, berapa tombak. Berapa tombak, iya. Tombak. Kalau dulu kan pak ini tombak, berapa tombak itu bisa. Dia belajar dari pengikut-pengikutnya Nabi, para nabi. Terus karena dia mempelajari itu, dia juga mempelajari dari sisi ini. Ada bisikan-bisikan yang bisa. Maka bisikan apa itu? Bisikan dari sebelah. Loh, bukannya orang yang sudah menyatu dengan. Tapi kan dia sudah mengaku Tuhan. Oh iya. Dia sudah mengaku Tuhan. Ininya. Hadas batinnya. Iya, sudah mengaku Tuhan. Jadi kalau seandainya tidak hadas, setan jin tidak mampu menggoda. Tidak akan mampu menggoda. Karena memang akal itu sudah mulia. Dan sudah diridhoi oleh Allah. Nah, di bumi Nusantara ini para filsafat, leluhur, pemikir-pemikir leluhur, budayawan leluhur, serta ulama-ulama leluhur, itu yang ngajarin itu dari para guru-guru kita. Guru-gurunya lagi, guru-gurunya. Dan jenengan pada waktu itu di era guru sinten? Saya tidak akan menjawab karena jenengan diri itu sendiri di antara 9 itu. Saya tidak akan menjawab. Tidak akan menjawab. Getarannya ini kayak gini. Saya tidak akan menjawab. Karena banyak yang lihat itu. Terus kayak lihat YouTube, lihat itu ada selain Anda. Kurang apa Syekh Abdul Qadir Jailani? Itu aja. Kurang apa Syekh Abdul Qadir Jailani? Itu saja. Guru belajar sampai.
Jadi tetap ya Toreko Qadariyah, Wanaksabandia, Syadziliyah itu sudah dari dulu sudah berdiri Nusantara ini ya. Sudah. Jadi yang menyambung dengan hukum semesta adalah sini, akal adalah mulia apabila digunakan untuk kebaikan, dan akal itu akan jernih apabila sininya jernih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan ini, seorang yang menghafal 40 hadis, menghafal dan menjaganya, seseorang yang menghafal lalu mengajarkan 40 hadis, itu oleh Rasulullah akan dikumpulkan bersama para ulama, para anbiya, para mursalin. Berarti memang para anbiya wal mursalin ini dimensinya memang melihat sampai akhirat ya. Tidak cuma kepada hukum semesta, lalu melihat ke Allah, sampai melihat ke alam sebelah dan setelahnya ya. Iya. Kalau bisa mengamalkan. Kalau mengamalkan itu. Tidak ada sing seperti Nabi. Ya enggak. Tidak ada. Ya enggak ada. Tidak ada yang seperti Nabi. Lah, solusinya ini bagaimana? Tidak ada yang seperti Nabi karena Nabi bersifat maksum, para ulama, para jenengan bersifat mahfuz. Nah di situ itu ada kompensasi ndak, ada keringanan apa ndak untuk umat ini? Keringanannya dimaksud bagaimana? Sudah diringankan begitu indahnya kok. Ini pertanyaan bagaimana ini Anda sudah diringankan begitu indahnya oleh Rasulullah, kok keringanannya bagaimana? Kita tinggal mengikuti apa yang Rasulullah katakan, sebisa mungkin kita lakukan seperti itu saja. Kalau dulu saya seperti itu. Sebisa saja kita lakukan, tatkala tidak bisa kita katakan belum bisa. Jangan tidak. Aku sanggup. Jangan. Tapi saya belum bisa. Belum bisa dan belum sanggup. Sampai mati belum sanggup dan belum bisa bagaimana? Itu urusan Allah. Oh, itu urusan Allah dan Rasulullah. Inilah yang kita maksud dari rukhsah itu. Urusan Allah dan Rasulullah. Selama kita ingin mengikuti ajaran Rasul, ya kita akan masuk dalam kategori 4 itu. Ada pertanyaan yang bikin spiritual kita. Ada spiritual kita. Tatkala orang-orang yang seperti ini bervibrasi dengan alam, getaran batin menyatu dengan getaran hukum semesta, belum selesai dalam mengenal dan belum ada yang banyak sekali yang belum bisa dan belum mampu, lalu meninggal di alam kubur, apakah langsung diteruskan diajari langsung oleh Rasulullah? Diajari langsung, karena di dalam hatinya sudah niat belajar kepada Alhamdulillah, langsung diajari. Pertanyaan lagi, pada waktu para sahabat baca syahadat, jelas yang mengajarkan itu kan Rasul sendiri. Kita selaku umat membaca syahadat karena orang tua, karena guru, karena apa? Apakah orang-orang yang kayak gini jenengan yang kita obrolkan tadi hendak meninggal dunia ini diajari syahadat baru oleh Rasulullah? Karena sahabat diajari langsung. Umat, apakah ada orang yang setelah kita mau meninggal? Mau meninggal apa setelah meninggal? Mau meninggal lalu diajari tentang syahadat. Rasulullah langsung mengajarkan syahadat itu. Saya tidak mau mengatakan keistimewaan itu sendiri. itu kayak gitulah ya. Ya seperti jangan dibuka. Itu nanti kalau kayak gini, orang syariat mengatakan itu tidak bisa. Orang syariat tidak bisa ya. Ya jelaskan tidak bisa. Iya, kan kayak gini. Umat yang iman di akhir zaman lebih mulia dibandingkan para sahabat imannya kan ya. Imannya karena tidak mengetahui dan tidak mengenal Rasulullah, sudah percaya bahwa ini ajaran Rasulullah, bahwa Rasulullah itu begitu luar biasanya, maka ketika dia akan mati pun Rasulullah datang untuk mensyahadatkan.
saya keceleduk ini, saya tidak mau mengatakan karena cintanya, Alhamdulillah. Karena Rasulullah sudah mengatakan Seseorang tidak akan mati kalau belum dirawi Rasulullah kayak gitu. ya kalau dia selalu mengajarkan ajaran Rasulullah, mencintai Rasulullah, dia mati pun akan disana. Karena betul. Cintanya tidak akan mati meninggalkan dunia sebelum Rasulullah rawuh dan mensahadatkan, mengajarkan sahadatnya langsung, lalu di alam kuburnya diajari kelanjutan tentang belajar makrifat hakikat. Karena Rasulullah pernah bersabda, saya ada umatku yang tidak mengenalku, dia lebih cinta kepada aku. Itu yang menjadi Rasulullah rindu sekali kepada umat-umat itu. Ya mungkin amin kita semua. Amin. Ya seperti itu. Di zaman itu kan para sahabat sudah melihat Rasulullah sendiri. Langsung, maka sahadatnya langsung. Cintanya luar biasa. Tapi ada orang yang tidak mengenal dan tidak mengetahui Rasulullah bagaimana bentuk, tapi dia cinta sekali itu. Cinta sekali kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun rindu kepada orang-orang seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Alhamdulillah. Seperti itu. Orang kalau mau meninggalkan duniawi kan sudah melihat neraka dan surga, jelas otomatis melihat malaikat, jin, setan, iblis, dan melihat kerawannya. Tapi kalau sudah kelihatan iblis, setan tidak akan kayak gitu, tidak akan mendekat, tidak akan berani mendekat. Alhamdulillah. Jadi lalu dilanjutkan setelah di alam kubur, rezeki Gusti Allah nyata diturunkan. Rasulullah mengajarkan tentang lanjutan ilmu yang lagi digali semasa hidup karena waktu yang begitu cepat, pendek, lalu diajarkan takrif takiknya kepada sing sebetulnya, nyampelah kepada hakikatnya urip. Jadi kita nyewiji baik terkadang masih bingung apa sih kata nyewiji itu. Ini juga filsafat orang leluhur kita sih. Menyatu. Apa sih nyewiji? Apa itu sih menyatu? Menyatu dengan apa? Menyatu dengan Allah. Menyatu dengan Allah. Itu aja lah ya. Lalu menyatu dengan nanti tentang menyatu dengan Allah tahu kalau kita sudah memang kayak gitu. Jadi tidak perlu di sekarang kan. Sekarang menyatu dengan Allah meninggalkan sholat, bener enggak? Yang sholat juga berlangsung perintah dari Allah. Nanti diplesetkan oleh makhluk-makhluk sebelah itu bahaya. Iya betul. Bahaya sekali. Bahaya. Matur nuwun, berkahipun. Cintailah Rasulullah, maka tatkala hendak meninggalkan duniawi tidak akan meninggal sebelum Rasulullah itu rawuh dan mengajarkan tentang syahadat itu sendiri, sehingga membawa syahadat pulang dalam kubur, dilanjutkan mengaji lagi sampailah kepada hakiki sejati. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo nderekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat kita ambil poin banyak sekali. Di antaranya kita di milenial ini sudah banyak meninggalkan pesan-pesan leluhur, ajaran-ajaran leluhur yang mendahulukan tentang getaran batin dengan getaran semesta. Bahwasanya semesta ini akan bergetar tatkala batin kita juga bisa merasakan getaran itu. Walaupun untuk fisik lahiriah kita itu, kita semangat kerja apa, itu tetap
miskin dan miskin, miskin dan miskin saja karena kesyukuran itu tidak memiliki, dan setelah itu poin pertama. Poin berikutnya, kemudahan-kemudahan itu kalau kita sudah memudahkan diri kita antara visual lahir, visual batin, fakta batin difaktakan lahir, maka lahiriah kita itu akhirnya ke arah tajalian ataupun pematerialan ataupun menginvestasi kepada bentuk realita, realisasinya. Poin yang ketiga diantaranya tengeriku niku tentang ruh ini sudah mengenal, maka ruh ini sebelum meninggal pun akan berjumpa dengan beliau yang mengenalkan diri kita kepada Allah. Karena Rasulullah lah yang mengenalkan kita-kita itu untuk mengenal Allah, mengenal semesta alamnya, dan semesta alam ini oleh Allah diletaki asma-asma Allah, yaitu wilayah sifatun ilahiyah ataupun sifatun rububiyah. Sehingga dirawih dan diajarkan syahadatnya langsung sah masuk ke alam berikutnya dengan syahadat dari Rasulullah, dan kehidupan selanjutnya akan tetap belajar menerima laduniah dan Rasulullah yang dalam bimbingannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dan kita belajar mengoptimalkan fungsi akal, karena akal itu sudah diridhoi oleh Allah dan tidak ada makhluk yang lebih mulia selain akal itu sendiri. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa syafi'i wal fitri wa adada kalimat rabbana tamatan mubarakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.